Halo semuanya, balik lagi bersama gue di sini di channel Waktu Wibu. Nah, kali ini gue mau ngebahas beberapa teori dari Black Clover. Ya, meskipun gue gedek banget sama nih autornya, ya karena kalian tahu sendiri lah. Ya, menurut gue pribadi, jujur nih, gue ngiranya nih anime tuh MC-nya bukan si Asta, tapi malah si Yuno. Ya bayangin aja lah, kayak di chapter sebelumnya kalian tahu kan kalau si Sister Lily itu yang orang yang dia mau nikahin tuh tiba-tiba berubah jadi iblis. Bayangin tuh nggak gimana menderitanya kan. Nah kita nggak ngebahas itu kali ini. Gua mau ngebahas beberapa teori dari Black Clover. Nah tanpa banyak basa-basi kita langsung lanjut aja ke videonya. Apakah Astaroth ayah dari Asta? Nah, teori kali ini gua mau ngebahas tentang teori yang nyebutin kalau Astaroth itu ayahnya si Asta. Cuman gua belum yakin sama ini teori dan ini juga belum tentu benar 100% atau ke peluang dari teori ini tuh 50-50 ya. Ya, yang memperkuat teori ini tuh dari reaksi pertama kali ibunya si Asta yaitu si Licita pas pertama kali ketemu si Libe. Dia sama sekali nggak nunjukin ekspresi ketakutan ataupun kayak menjauh dari si Libe. Malah dia tuh open banget kan ke si Libe dan ngeliatin kayak ekspresinya itu bukan pertama kali dia ketemu sama bangsa iblis. Dan ya logikanya kalau orang-orang biasa tuh kalau nggak para NPC di warga Black Clover kan kalau ketemu sama bangsa iblis kan pasti kaget ya. Sedangkan kayak si Licita tuh ya biasa aja, kayak udah ketemu sama iblis yang lainnya sebelumnya. Dan si Licita pun dalam manganya di satu percakapan dia pernah ngomong ke si Libe kalau nggak semua iblis itu jahat. Dan kalau emang logikanya si Asta emang bener anak manusia, kok bisa sih dia punya power iblis atau kekuatan dari iblis kan? Sedangkan si Licita juga manusia biasa kan. Nah, di sini kayak ini tuh teori yang memperkuat kalau si Astaroth tuh ayahnya si Asta. Dan yang kedua, Libe adalah iblis tingkat atas. Ya mungkin kalian yang nonton Black Clover atau baca manganya sampai saat ini ya pasti mengakui kan kalau si Libe itu iblis rendahan yang sama sekali gak punya kekuatan sihir. Tapi ada beberapa teori yang bilang kalau si Libe itu bukan iblis sembarangan. Ya di Underworld kan kita tahu bahwa si Libe itu emang dikenal sebagai iblis rendahan. Tapi kok bisa dia punyai beberapa informasi atau pengetahuan tentang iblis tingkat atas. Apalagi tentang perjanjian dengan iblis. Apalagi hal yang membuat teori ini semakin kuat kelihatan pas si Asta menggunakan Devil From-nya. Dan kelihatan dari apa namanya dari manganya si Asta mempunyai 4 tanduk dari perwujudannya. Dan yang memperkuat lagi teori ini adalah sejauh ini yang mempunyai 4 tanduk adalah Zenon Dante yang memiliki 4 tanduk ditambah lagi sama Lucifero dan Beelzebub. Dan kalau emang ia si Libe itu iblis paling rendah di Underworld, kok bisa aura si Libe sampai dirasain sama satu kerajaan Clover? Dan apakah kalian masih berpikir si Libe itu iblis tingkat rendah? Dan teori yang lainnya adalah apakah benar si Yami itu dari Jepang? Ya mungkin ini kedengarannya gak masuk akal ya buat kalian. Kayak kok bisa sih tiba-tiba si Yami datang dari Jepang atau orang yang datang dari isekai lain. Ya awalnya gue juga pikir kayak gitu. Cuman dipikir-pikir lagi ya emang kayak ada beberapa hal yang ganjal. Ditambah lagi kayak kita tahu kalau Black Clover itu latar dari kerajaannya itu kayak ke Eropan kan, kayak ke Eropa kayak gitu. Ditambah lagi nama-namanya juga kelihatan kayak nama-nama kerajaan dari kebangsaan Europe. Nah, tapi kok Xiaomi beda-beda sendiri namanya? Kok bisa kayak dia tuh hanya satu orang yang punya nama dari Jepang. Dia juga kayak orang yang bawa katana kan. Apalagi Xiaomi juga punya julukan kalau dia itu orang asing dari kerajaan Black Clover. Ditambah lagi dari jenis kekuatan sihirnya yaitu kegelapan yang emang gak umum banget sih di kerajaan Clover menurut gua. Apalagi dia tuh orang yang menjadi salah satu kunci untuk ngebuka pohon kelipot. Nah, apakah masuk akal jika kalau Xiaomi bisa juga ngebuka gerbang ke dimensi lain atau ke isekai lain? Ya, gue gak tahu juga sih. Dan hal yang membuat
ini semakin perkuat tuh pas acara festival. Kalian pasti tahu kan, pas pemberian penghargaan ke beberapa squad-squad yang ada di Clover. Nah, yang paling menonjol di semua pakaian dari festival itu ya menurut gue cuma si Ami. Karena kelihatan banget dia tuh pakai pakaian Jepang, apalagi dia jualan takoyaki kan. Anjir, anjir. Ya balik lagi sih, ini cuman beberapa teori aja ya yang dibuat sama beberapa orang atau beberapa penggemar dari Black Clover, dan kepastiannya juga belum pasti apakah benar, dan ya ini cuman sebatas teori aja kan. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian juga punya teori hal yang menarik dari serial anime Black Clover? Kalau kalian punya juga ya komen di bawah. Nah, segitu aja di video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. See you next video.